Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Wendy Alwiddin dengan NPM 22379 akan mempresentasikan hasil tugas bahasa Indonesia. Dan juga di sini saya mengambil kasus pembunuhan Wayan Mirna Solihin. Dan di sini ada kronologinya. Terdapat beberapa kronologi berbeda dari kasus pembunuhan ini, dikarenakan keterangan saksi yang sering berubah-ubah. Kronologi pertama adalah keterangan dari teman berkumpul Mina pada saat kejadian, Jessica. Dan kronologi kedua diungkapkan oleh teman Mirna lainnya yang juga berada di TKP, yaitu Hani, kepada pihak kepolisian. Kronologi versi Jessica. Tiba di Grand Indonesia pukul 14.00 waktu Indonesia bagian Barat. Jessica janjian bertemu dengan 3 temannya, Mirna, Hani, dan juga Vera di Cafe Olivier pada pukul 17.00. Jessica berkeliling mall dan membeli 3 bingkisan berisi sabun untuk oleh-oleh bagi ketiga temannya. Kembali ke kafe sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia bagian Barat, Jessica memesan minuman setelah bertanya dulu di grup perbincangan media sosial mereka. Minuman datang. Minuman yang datang pertama adalah kopi es Vietnam, pesanan Mirna. 2 minuman lainnya, Passionate, Honey, dan koktail Jessica datang belakangan. Sang teman tiba pukul 16.40. Mirna dan Hani datang. Vera tak terlihat. Posisi duduk, Mirna di tengah, Jessica di kiri, dan Hani di kanan. Mirna meminum kopi. Mirna merasa bau kopinya aneh dan meminta kedua temannya ikut mencium. Baunya aneh, kata Jessica. Belakangan diketahui bahwa kopi yang diminum oleh Mirna memiliki warna seperti kunyit. Mirna meminta air putih. Jessica meminta air kepada pelayan. Ia ditanya balik pilihan minumannya. Dan Mirna tiba-tiba sekarat. Ketika ia kembali, tubuh Mirna sudah kaku. Mulutnya mengeluarkan busa. Kejang-kejang dengan mata setengah tertutup. Jessica pun panik dan Hani panik sembari menggoyangkan tubuh Mirna. Mereka berteriak memanggil pelayan kafe. Di sini ada kronologi versi Hani kepada polisi. Tiba di kafe pukul 16.00 waktu Indonesia bagian Barat. Jessica tiba di kafe. Hani dan Mirna datang pukul 16.40 waktu Indonesia bagian Barat. Minuman sudah tersedia. Menurut Hani, setelah meminum es kopi, Mirna mengatakan, "It's awful, it's bad." Minumannya ada apa-apanya kali, kata Hani. Mirna sekarat. Mirna merasa kepanasan dan mulutnya berbusa sehingga dibawa ke klinik. Mirna meninggal di rumah sakit Abdi Waluyo. Dan itu menurut kronologi versi Hani dan juga versi Jessica. Dan di sini ada kronologi versi Edi Darmawan Solihin, yaitu ayah dari Mirna. Wawancara yang dilakukan oleh Karnil Ilyas dalam acara Indonesia Lawyers Club di TV One. Edi Darmawan Solihin mengungkapkan beberapa fakta terkait kematian anaknya. Fakta tersebut ia peroleh salah satunya setelah melihat rekaman CCTV yang berada di Olivier Cafe. Ia menjelaskan bahwa apa yang diucapkan oleh Jessica Kumala Wongso di media itu bohong. Kebohongan tersebut antara lain mengenai air mineral yang diakui Jessica dipesan olehnya. Nyatanya tidak tercantum dalam tagihan pesanan. Lalu, penempatan goodie bag yang diakui Jessica ditaruh di atas meja setelah minuman datang. Menurut Edi, nyatanya goodie bag ditaruh sebelum minuman pesanan diantarkan oleh pelayan. Edi pun mengatakan, hanya Jessica yang tidak menangis saat keluarga dan teman-teman Mirna berada di rumah sakit Abdi Waluyo. Dan di sini ada penyelidikan kepolisian. Pada awal perkembangan kasus kematian Mirna, kepolisian sempat menemui jalan buntu karena pihak keluarga Mirna tidak mengizinkan untuk dilakukan otopsi terhadap jenazah Mirna. Namun, setelah dilakukan musyawarah dan dijelaskan oleh pihak kepolisian, akhirnya pihak keluarga mengizinkan polisi untuk melakukan otopsi. Dari hasil otopsi tersebut diketahui bahwa terdapat pendarahan di lambung Mirna. Polisi pun mengembangkan penyelidikan dengan memanggil beberapa saksi, termasuk pihak keluarga.
Mirna yang diwakili oleh ayahnya. Juga 2 orang teman Mirna yakni Hani dan Jessica. Jessica sendiri diperiksa oleh pihak kepolisian sebanyak 5 kali. Tidak hanya memeriksa para saksi, polisi pun meminta keterangan dari para ahli, diantaranya ahli IT, hipnoterapi, psikolog, dan psikiater untuk menguatkan bukti dugaan terhadap pelaku. Di sini ada tersangkanya. Setelah hampir 1 bulan sejak kematian Wayan Mirna Solihin, polisi akhirnya mengumumkan pelaku pembunuhan berencana ini. Jessica Kumala Wongso ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 29 Januari 2016 pukul 23.00 waktu Indonesia bagian Barat. Jessica yang diketahui sebagai teman Mirna yang juga memesankan minuman ditangkap keesokan harinya di Hotel Neo Mangga 2 Square, Jakarta Utara pada tanggal 30 Januari 2016 pukul 07.45 waktu Indonesia bagian Barat. Dan yang terakhir, dibawa ke persidangan. Setelah melewati beberapa kali persidangan, Jessica Kumala Wongso pada akhirnya dituntut 20 tahun penjara atas tindak pidana pembunuhan yang diatur dalam 340 KUHP yang berbunyi, barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan rencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun. Dalam tuntutannya, jaksa menyebutkan bahwa Jessica diyakini terbukti bersalah meracuni Mirna dengan menaruh racun cyanida dengan kadar 5 gram. Jessica disebut menutupi aksinya dengan cara meletakkan 3 kantong kertas di meja nomor 54. Pada 27 Oktober 2016, Jessica Kumala Wongso dijatuhi vonis pidana penjara selama 20 tahun. Baik, segitu saja yang bisa saya presentasikan. Mohon maaf bila ada kata yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.